Kami dari kelompok 9, kelas A Prodi Manajemen Angkatan 2024 dalam mata kuliah Analisis Data Bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bu Alita Sabrina Jusrin, SP, MSc CRP dari Program Studi Manajemen Angkatan 2024. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Yusuf Fadila dengan NPM 1202024996 dan saya Diwahini dengan NPM 120 2024 Dan saya Puspita Mana dengan NPM 120 2024 070. dan saya Marlina dengan NPM 120 2024 048. Kelompok paring ini akan membantu kita untuk membuat analisis regresi berganda data sekunder. Jadi di sini kita akan mencari bagaimana cara melakukan analisis regresi data sekunder. Yang pertama itu kita klik analis, lalu kita klik regression, habis itu kita yang klik linear, habis itu keuntungannya kita taruh di dependent, habis itu asetnya kita taruh di independent, sama harga sahamnya juga di independent. Habis itu kita klik OK, dan ini hasilnya. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu untuk menilai rata-rata R2 SPSS angka normalnya berapa, yaitu adjust R2 sama dengan 0,955, itu 95,55%. Variabel keuntungan Y dapat dijelaskan oleh variabel independen, aset, dan harga saham. Sedangkan sisanya 100% dikurang 95,5% sama dengan 4,5%, dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Jadi nilai F-nya itu adalah 96,681. Diketahui F hitungnya sebesar 96,681 dengan probabilitas 0,000 lebih rendah 0,05. Tidak mendukung H0, artinya didukung adalah hipotesis satunya. Hipotesis 1 adalah beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan atau Y, atau dapat dijelaskan bahwa aset dan harga saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap keuntungan. Selanjutnya, untuk nilai uji T normalnya berapa pada variabel aset. Jadi, untuk terkait hasil regresi pada uji T, ini yang ketiga yaitu uji T pada masing-masing variabel. Kita fokus pertama pada aset nilai. Aset diketahui statistiknya adalah 5,104 dengan nilai signifikannya 0,001 kurang dari alfa, yang artinya mendukung hipotesis 1. Dan hipotesis 1 adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Kenapa bisa seperti ini? Ini bisa dilihat lagi bahwa hipotesisnya adalah beta 1 sama dengan 0. Karena ini kurang dari alfa adalah hipotesis 1. Beta 1 ini tidak sama dengan 0, sehingga nilai koefisien atau beta 1 itu dapat diinterpretasikan karena dia bisa signifikan dan tidak sama dengan 0. Dan kita lihat di nilainya adalah positif ya, 0,008, berarti variabel aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keuntungan. Nah, selanjutnya interpretasi tersebut jika aset kenaikan 1 dengan satuan M rupiah, maka keuntungannya akan naik sebesar beta 1. Beta 1-nya yaitu 0,008. Kenapa bisa naik? Karena nilainya kan positif. Lalu sebesar 0,008 rupiah, lalu kalau di X1 satuannya rupiah. Nah, berarti di Y-nya juga satuannya rupiah. Lalu dijadikan juta, berarti 8 juta rupiah. Uji T pada variabel harga saham. Bisa kita lihat kalau tadi aset dan sekarang kita fokus ke harga saham. Di sini diketahui nilai T-nya adalah 5,995 dan nilai signifikannya adalah 0,01 kurang dari alfa, yang berarti mendukung hipotesis 1. Jadi
hipotesis nolnya adalah beta 2 sama dengan 0 dan hipotesis satunya adalah beta tidak sama dengan 0. Dan ini terdukung yang berarti koefisien regresi pada harga saham itu sama dengan 0 sehingga terinterpretasikan lebih lanjut. Kita lihat nilai koefisien pada beta 2 pada harga saham itu adalah sebesar 0,587 karena plus berarti variabel harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Nah, interpretasikan lebih lanjutnya, jika harga saham naik sebesar 1 M rupiah, maka harga saham sebagai X2 dan keuntungannya sebagai Y-nya, lalu keuntungan naik sebesar koefisien regresinya yaitu 0,587 M rupiah, dan kalau dibikin juta jadinya sebesar 58,7 juta rupiah.